Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini cuacanya baik. Kita bisa beribadah dengan baik juga hari ini. Kita berkonsentrasi untuk merenungkan firman Tuhan, supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita akan awali dengan membaca dari kitab Matius 25 ayat 31 dan selanjutnya. Saudara-saudara, seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa 2 minggu yang lalu Bapak Abed sudah menyampaikan mengenai lakukan apa yang kau doakan. Berhubungan dengan tahun baru Ibrani, Ayin Dalet, di mana Ayin itu melambangkan mulut, perkataan kita. Minggu lalu Bapak Budi juga sudah menyampaikan mengenai Ayin Dalet ini, mengenai kuasa perkataan. Juga bagian kedua dia menyampaikan bahwa dalet itu seperti lambangnya orang berlari mengejar. Gimel itu melambangkan orang berlari mengejar dalet, yaitu pintu, sehingga akhirnya yang diartikan mengejar orang-orang yang miskin untuk diberkati. Nah, itu kemarin kan penjelasannya belum sampai panjang untuk mengenai mengejar dalet itu. Saya sambung hari ini. Dan kita akan mulai dengan Matius 25 ayat 31 ini. Matius 25, 31. Saya bacakan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ini bicara mengenai akhir zaman, saudara ya. Lanjut ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. 33. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau seorang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? 40. Dan raja itu akan menjawab mereka. Perhatikan saudara ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ini sudah sering ayat ini ya kita bahas saudara ya. Tapi ini saya akan bahas untuk kaitannya tahun Ayin Gimel ini saudara ya. Di mana Gimel itu, huruf Gimel itu lambangnya orang berlari. Dan setelah tahun Ayin Gimel, tahun depan itu adalah Ayin Dalet. Jadi Gimel itu berlari mengejar apa? Mengejar Dalet tahun depan. Dalet itu lambang hurufnya seperti pintu. Apa itu pintu? Saudara pasti dengar ya, yang kita sering baca juga. Barang siapa lewat melalui pintu. Pintu itu adalah lambang Tuhan Yesus sendiri. Jadi ketika dikatakan Gimel mengejar Dalet, itu sedang mengejar Yesus sebetulnya. Dalet itu pintu itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan hari ini kita belajar bahwa Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi seperti yang dicontohkan oleh Pak Budi minggu lalu, ketika dia memberikan makan buat orang-orang yang tidak bisa makan,
dia sedang memberi makan siapa? Tuhan Yesus. Karena apapun yang dilakukan untuk orang-orang yang hina itu, yang tidak bisa makan, yang miskin, itu sedang dilakukan untuk Tuhan Yesus. Karena itu ketika melakukannya juga harus dengan ucapan syukur, tidak boleh gegeran, mau ngasih makan Tuhan Yesus kok gegeran, ya tidak boleh. Jadi dilakukan dengan sukacita, dengan senang hati. Jadi mengejar Yesus, ya mengejar orang-orang hina ini sebetulnya. Karena itu kemarin kan langsung disampaikan kesimpulannya bahwa mengejar dalet itu mengejar orang-orang yang miskin itu untuk memberkati mereka. Sebetulnya dalet itu Tuhan Yesus sendiri. Dan Yesus berkata, nanti di akhir zaman, nanti ya, dia akan mengumpulkan semua bangsa. Kumpulkan kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Dia akan ngomong sama domba itu, terimalah kerajaan. Dan saudara lihat tadi dikatakan, ayat 34. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa. Jadi orang-orang pilihan ini sebelah kanan ini adalah orang-orang yang dikatakan Tuhan Yesus yang diberkati oleh Bapa. Bagaimana orang yang memberkati itu, yang diberkati itu Bapa itu adalah orang yang memberkati orang-orang yang miskin tadi. Sebab di dalam mengiring Yesus hukumnya sederhana kan, beri engkau akan diberi, berkati engkau akan diberkati. Dan Bapak itu kalau memberkati luar biasa. Bukan biasa-biasa berkatnya, tapi kerajaan yang dia sediakan buat kita. Bukan berkat yang biasa-biasa, tetapi berkat yang luar biasa. Tetapi kita harus ingat bahwa yang kita berkati ini Yesus yang mengetahui, yang menguji hati. Ini penting ya, kita sudah bahas yang lalu ya. Jadi kalau engkau ingin memberkati, aku tak beri makan supaya aku masuk surga. Tuhan tahu hatimu. Ingat yang kita sudah pelajari sebelumnya juga, bahwa dasar hati itu sebetulnya cinta dan benci. Cintamu cinta uang apa cinta Yesus? Kalau dasarmu memberi itu cinta Yesus, itu berbeda. Saudara nggak akan ada perhitungan bisnis. Nggak ada akan aku tak memberi supaya diberi, itu tidak ada. Itu hitungannya bisnis, itu mamon, itu duit. Tetapi kalau engkau dasar hatimu mencintai Yesus, engkau akan melakukannya benar-benar karena mengasihi Yesus. Karena ketika orang memberi makan, itu belum tentu loh tanggapannya baik. Misalnya saudara ngasih nasi bungkus, isinya nasi sama tempe dibuka. Lah kok segombek tempe tok dibuang misalnya. Kalau saudara tulus, saudara nggak akan marah. Saudara lakukan untuk Yesus, saudara nggak akan melihat rupa. Saudara nggak akan melihat apapun tanggapan orang yang saudara kasihi itu. Karena saudara mengasihi dia karena dalam rangka mengasihi Yesus. Jadi saudara, di sini jelas bahwa apa yang kita lakukan pada setiap orang, bahkan yang paling hina, kita sedang lakukan untuk Yesus. Dan nanti untuk yang golongan yang satunya, kita lompat saja, ayat 45. Karena orang ini merasa berbuat baik buat Tuhan, tetapi Yesus mengomong 45 ini, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi apa yang kita lakukan, itu kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Yang tidak kita lakukan pun kita tidak lakukan untuk Tuhan Yesus. Kita lanjut lagi. Kita baca Matius 14 ayat 15. Saya bacakan Matius 14:15. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Ayat 16. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan.
Sudah perhatikan, Tuhan Yesus ini perhatian sama soal makan ternyata. Ini kisahnya ketika ada 5.000 orang mengiring Yesus, mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka disembuhkan, mereka dihiburkan, sampai lupa waktu, sampai menjelang malam sudah. Dan tempatnya sepi, tidak ada warung di situ. Tidak ada jualan makanan, maka muridnya ngomong, Tuhan suruh mereka pulang supaya mereka bisa makan. Udah malam. Tapi Yesus ngomong, enggak perlu pulang. Enggak perlu mereka pergi, beri mereka makan. Saudara, di sini kita sudah tahu ya bahwa hati Tuhan itu peduli dengan orang enggak bisa makan. Tidak peduli, dia peduli dengan orang yang tidak bisa makan. Ini penting kita pelajari saudara ya. Ketika 7.000 orang, 14.000 orang ya, sama. Murid-muridnya suruh kasih makan. Jadi urusan makan ini, urusannya juga di dalam hatinya Tuhan Yesus. Satu lagi, contoh lagi. Lukas 8 ayat 54. Supaya kita tahu bahwa Lukas 8 ayat 54 bahwa urusan makan itu ada juga dalam prioritasnya Tuhan Yesus. Lukas 8 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Ini kisahnya ketika seorang pelayan bait suci namanya Yairus datang kepada Yesus. Tuhan, anakku sakit hampir mati. Oh ya, tenanglah, pulanglah. Anakmu tidak akan mati. Yesus ngomong begitu. Lalu Yesus menuju rumah Yairus. Di tengah jalan dia ketemu dengan wanita pendarahan 12 tahun. Sehingga Yesus terhambat, tidak bisa pergi ke tempatnya Yairus. Karena ada hambatan itu, sampai ke tempatnya Yairus terlambat. Kata orang-orang terlambat, anaknya sudah mati. Tapi Yesus ngomong, udah tenang, dia itu cuma tidur. Lalu ayat 54 ini kita baca. Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, "Hai anak, bangunlah." Ayat 55, maka kembalilah roh anak itu. Dan seketika itu juga, ia bangkit berdiri. Lalu, perhatikan, Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Setelah anak itu yang mati itu rohnya kembali dan hidup kembali, Yesus tidak ngomong, "Aduh sono ping pitu ya pakai air kembang." Enggak. Gantian baju yang baik, enggak. Yang pertama dia perintahkan, beri dia makan. Urusan makan itu ada di dalam hatinya Yesus. Ini hal sepele toh, kita baca kan perhatian kita kan kepada anak yang mati bangkit. Kita kadang lupa bahwa Yesus ngomong, kasih dia makan. Di sini juga kita pelajari bahwa kasih makan itu untuk orang yang sudah hidup ya. Jangan yang sudah mati dibawain apel, dibawain tumpeng percuma, dia tidak bisa makan. Beri orang itu makan ketika dia masih hidup. Jadi urusan makan bagi kita mungkin kadang-kadang sepele, tapi bagi Yesus itu suatu hal yang prioritas juga. Ternyata Yesus gak cuma ngomong urusan rohani. Urusan makan itu juga penting di dalam perhatiannya Tuhan Yesus. Mati loh, bisa hidup lagi, rohnya bisa masuk lagi. Tuhan bikin dia langsung kenyang ya, bisa toh? Bisa enggak Yesus bikin orang itu langsung kenyang tanpa makan? Bisa, wong mati bisa hidup kembali kok. Bikin anak itu kenyang tanpa makan, bisa toh? Bisa, tetapi Tuhan enggak mau. Roh yang sudah pergi, dia kembalikan dengan kuasanya. Tetapi urusan makan, kan enggak perlu kuasa yang ajaib. Kasih ono makan. Ya, jadi urusan makan itu urusan sepele, bukan urusan ruwet, enggak usah perlu matematika tingkat tinggi. Enggak perlu reaksi nuklir, enggak perlu kuasa besar untuk menurunkan, untuk mengembalikan roh yang mati itu kembali. Enggak perlu. Urusan makan itu urusan sepele, siapapun juga bisa ngasih makan. Urusan anak itu mati, dibangkitkan, Yesus ini urusanku.
Tapi ngasih makan, beri dia makan. Nah, kadang-kadang hari ini kita lupa. Ada bagian yang harus kita kerjakan. Urusan makan ternyata urusannya Tuhan Yesus. Kita lanjut lagi, Lukas 12 ayat 35. Tadi yang kita baca di awal, perumpamaan kambing dan domba, itu jelas sekali dikatakan bahwa nanti yang menerima kerajaan, itu yang memberi makan Yesus. Jadi ini benar-benar loh, ini salah satu syarat loh untuk menjadi domba yang menerima kerajaan itu harus memberi makan. Karena ini bukan syarat saya yang menentukan, tapi Tuhan Yesus yang ngasih syaratnya. Jadi, aku rajin berdoa 1 jam setiap hari atau 2 jam, 3 jam setiap hari. Nggak ada toh, cari di dalam kitab Injil. Ada enggak Yesus ngomong nanti yang nanti masuk kerajaan sorga yang doanya 1 jam? Nggak ada kan? Nggak ada. Yang masuk kerajaan sorga yang memberi makan. Ini penting, harus kita pegang benar-benar. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ini bicara mengenai hamba. Kalau zaman dahulu yang namanya hamba itu pakai bajunya jubah gitu, terus pakai ikat pinggangnya itu dari kain lenan. Itu bukan sembarang ikat pinggang, tapi berfungsi ganda, juga berfungsi untuk ngelapi. Lap. Kalau saudara masih ingat dulu lawak zaman dulu namanya gepeng, kalau keluar panggung dia selalu bawa serbet taruh di pundak ya. Nah itu loh, kalau pelayan tuh selalu bawa serbet, itu kan ciri khas pelayan. Nah kalau di Israel zaman dahulu serbetnya itu berupa ikat pinggang, diikatkan di pinggang. 36, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. 37, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Ajaib saudara. Yesus menggambarkan akhir zaman, hamba-hamba yang setia menantikan dia tetap berikat pinggang dan pelitanya tetap menyala. Yesus janjikan apa ini? Yesus sendiri juga akan mengikat pinggangnya. Artinya apa? Yesus akan mengambil rupa seorang hamba, mengikat pinggangnya, lalu dia akan mempersilahkan, Bapak Jono, silakan duduk makan. Mempersilahkan mereka duduk makan. Ini urusan akhir zaman loh. Kebanyakan orang-orang akan bicara di surga nanti aspalnya, tanahnya dari emas, gitu ya. Dindingnya dari berlian, gitu ya. Jarang orang bahas loh. Nanti di akhir zaman Yesus akan mengenakan rupa seorang hamba, pinggangnya akan diikat, dia akan ngomong, monggo Bapak yang diberkati, duduklah dan makan. Urusan makan ini urusannya Tuhan Yesus loh. Dan dilanjutkan, dan ia, Yesus sendiri akan datang melayani mereka. Beri, maka engkau akan diberi. Beri makan, maka engkau akan diberi makan sama Tuhan Yesus nanti di akhir zaman. Layani mereka, Yesus akan datang melayani Anda sekalian. Ajaib ya, Tuhan yang maha dahsyat mengenakan ikat pinggang melayani kita. Pernah enggak saudara bayangkan ayat ini? Bagaimana kejadiannya itu terjadi? Yesus sendiri mengenakan ikat pinggangnya, ikat pinggang seorang pelayan itu, menyuruhkan kita duduk, silakan Bapak, Ibu duduk makan. Dan dia datang melayani. Ini makanan yang pertama, pembuka. Ini makanan utamanya. Ini minumnya segar sekali. Yesus lakukan itu buat kita, orang-orang yang memberi dia makan.
Yesus tidak pernah berhutang, saudara. Kalau kita memberi makan dia, bagaimana caranya? Tadi sudah kita baca. Kalau kita memberi makan pada orang-orang yang tidak bisa makan, itu saudara sedang memberi makan Yesus. Dan kalau engkau memberi makan Yesus, nanti di akhir zaman, dia akan mempersilahkan Anda untuk duduk makan. Dan dia sendiri, bukan para malaikat, dia sendiri akan melayani saudara. Tapi ayat ini belum berhenti. Kita baca ayat 38. Dan apabila datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi Yesus datangnya tengah malam bisa, dini hari. Enak-enaknya orang tidur. 39, tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Jadi tidak bisa kita menunda nanti, Tuhan kan belum datang, hati-hati. Waktunya tidak engkau sangkakan. Yesus kan belum datang sekarang toh, masih lama toh, tanda-tandanya belum terpenuhi semua kan. Mungkin Yesus belum datang, tapi engkau yang mendatangi Yesus mati duluan. Bisa toh? Jadi dikatakan, kamu harus siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka. Memang dia bisa datang nanti di akhir zaman secara kolosal. Tapi bisa dia datang secara pribadi toh. Apa? Selesai umurmu malam ini selesai ya, pulang bersama saya. Bisa toh? Datang secara pribadi, ngajak Anda pulang? Bisa kan? Karena itu dia datangnya tidak engkau sangka-sangka. Ayat 41. Kata Petrus, ini Petrus yang paling vokal ya. Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu atau juga semua orang? Petrus ini tanya, Tuhan, itu untuk kami berdua belas tok ta ayat perkataanmu itu ataukah untuk semua orang? Karena mungkin di dalam pikirannya Petrus ya, Yesus melayani makan orang 1000 ya apa? Yesus ngasih makan 1 juta orang bagaimana caranya? Nah 12 orang kan masih bisa ya, ngasih makan ya dia ya. Bagaimana caranya? Petrus mungkin tidak bisa mengkhayalkannya. Karena zaman Petrus belum ada film namanya Superman. Ya, belum kan? Belum ada film namanya Flash, belum pernah ya. Tapi Yesus melebihi Superman. Yesus melebihi Flash. Dia ngasih makan 1 miliar orang bisa dong. Itu bukan urusan kita. Ayat 43, ini urusan kita. Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya? Perhatikan ini, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Petrus ngomong, perkataan itu untuk siapa Tuhan? Untuk kami berdua belas kah atau untuk semua orang? Tapi jawab Yesus lain. Bukan 12, bukan semua orang. Tetapi pada setiap orang yang setia dan bijaksana, yang memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Janji Tuhan Yesus untuk mempersilahkan duduk dan makan. Janji Tuhan Yesus untuk melayani mereka makan. Itu untuk orang-orang yang setia dan bijaksana. Yang memberikan makanan kepada mereka pada waktu. Pak, itu kan artinya rohani mungkin Pak. Mau dikatakan rohani boleh, tetapi jasmani iya. Buktinya apa? 5 roti 2 ikan itu bukan rohani loh. Benar-benar makan loh itu. Anak Yairus itu bukan makan rohani loh. Beri dia makan. Ambil Alkitab. Bacaan Alkitab. Kasih makan rohani ya Tuhan Yesus ya. Enggak. Benar-benar kasih makan mulutnya itu dimasuki makanan.
Kasih makan rohani boleh, tetapi makanan jasmani itu juga ada di dalam pikirannya Tuhan Yesus. Jadi janji tadi itu, Yesus mengikat pinggangnya, mempersilahkan dia makan dan melayani dia secara pribadi. Itu untuk barang siapa yang setia dan bijaksana. Memberi makan. Pak, aku dewe makan Senin Kemis loh Pak. Namanya orang yang ngeles pinter ya, manusia zaman sekarang ini ya. Aku makannya Senin Kemis loh Pak. Ukuran Bapak itu, ukuran Tuhan Yesus itu sederhana. Apa yang ada padamu, ya toh? Ingat 5.000 orang makan, apa yang kamu punya? 5 roti dan 2 ikan. Ya wes, itu aja buat kasih makan. Apa yang ada padamu? Masih ingat janda di Sarfat? Hanya punya sekepal tepung dan setetes minyak untuk sekali makan, besok mati. Tetapi Elia ngomong, kasih dulu aku makan. Apakah itu makan rohani? Gak loh, bener-bener roti, bener-bener masuk mulut dikunyah. Bener-bener makanan jasmani, saudara-saudara. Itu bicara mengenai makanan jasmani. Apakah janda di Sarfat ini beralasan? Beralasan. Benar, dia beralasan. Tapi dia lakukan. Kasih Elia makan. Jadi ukurannya bukan engkau Senin Kemis apa enggak. Contoh ini ya, contoh. Aku bisa kasih makan orang dengan, makanku misalnya dengan ikan mujair. Kalau ikan mujair ini tak berikan tempe sama tahu, jadi 2 porsi. Nah, 1 porsi ini bisa kasih makan orang kan dengan tempe misalnya. Makanku sudah sama tempe Pak. Ya wis sing saonoke ae wis. Celeng ngono ae. Mungkin bisa sebulan sekali ngasih orang makan. Dulu di sini saudara ya, orang sering datang di sini minta makan di sini. Kita kasih apa yang kita punya. Adanya nasi ya nasi tok. Nasi urap-urap kasih nasi urap-urap. Nasi tempe. Apa yang ada diberikan. Mau tak Pak? Tawai dulu ya, siapa tahu nggak mau. Purun. Mau aku sego karaknya tak pangan kok. Sego winginane tak pangan kok. Apalagi sego putih, mau. Nasi tok mau. Itu berarti orang nggak bisa makan. Kalau orang minta, enggak aku maunya pakai ayam, itu berarti bukan orang nggak bisa makan. Orang nggak bisa makan enak. Nah lain ya, orang nggak bisa makan enak sama orang nggak bisa makan itu beda. Kalau orang nggak bisa makan enak itu rewel biasanya, dikasih masih rewel. Ya tadi saya katakan kita kasih makan nasi sama tempe dibuang, itu orang rewel. Dan enggak apa-apa, kita mungkin bisa salah ketemu orang rewel. Tetapi kalau kita ketemu orang yang nggak bisa makan benar-benar, apapun nasi aja dia akan terima. Jadi saudara, ukurannya apakah kita harus kaya? Tidak. Apa yang ada padamu? Masih ingat kesaksiannya Ibu Daniel? Dapat beras 1 kilo, dapat uang di amplop, dibagi 2. Kamu setengah kilo, aku setengah kilo ya. Uangnya ya bagi 2, ini buat beli minyak ya, ini aku juga beli minyak. Nanti sore makan apa? Enggak tahu. Nanti sore datang lagi berkatnya Tuhan. Artinya, apa yang ada padamu engkau cukupkan untuk dirimu sendiri, syukur-syukur engkau bisa memberi makan Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, urusan memberi makan ini urusan yang di dalam prioritasnya Tuhan Yesus. Kalau enggak, dia enggak akan tulis berulang kali di dalam kitab Injil ini soal memberi makan. Contoh yang terakhir, Lukas 24 ayat 16. Lukas 24:16 saya bacakan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saya ceritakan ya supaya tidak panjang kita baca semua. Ini kisah mengenai murid Yesus, 2 orang murid yang pergi ke Emmaus. Setelah Yesus mati di Gunung Golgota, dimakamkan, murid-murid sedih di Yerusalem. Lalu ada 2 orang yang pulang ke rumahnya ke Emmaus. Jalan sambil sedih, terus datang Tuhan Yesus, ngajak mereka ngobrol mengenai firman Tuhan, mengenai nubuatan.
Mereka bergembira, mereka bersemangat. Cuman sayangnya 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka nggak tahu kalau yang ngajak ngobrol itu Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ada yang menghalangi mata. Singkat cerita, habis ngobrol-ngobrol sampailah lewat di depan rumahnya dua orang ini. Hari sudah hampir malam, Tuhan. Jangan terus lanjut, nanti kemalaman di jalan. Ayo mampir. Singgah di rumahku, nginep dulu semalam, besok lanjut lagi. Tidak mau, Yesus pura-pura tidak mau. Tetapi dua orang ini maksa. Enggak, kamu harus ke sini. Nanti di jalan susah. Cari makan susah, di mana cari makan. Zaman dulu tidak ada Grab, tidak ada Shopee Food, tidak ada warteg, tidak ada zaman dulu. Jadi mampir ayo. Dikasih makan terusan Tuhan Yesus. Lompat ayat 30, Lukas 24:30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, mengenal Yesus. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ada satu pelajaran berharga di sini, saudara-saudara. Mata yang tertutup tidak bisa melihat Yesus. Mata tertutup yang tidak bisa mengenali Yesus. Ketika Dia kasih makan, penutup itu lepas. Dia bisa mengenali Yesus. Hari Sabtu yang lalu, sebelum Pak Budi di sini khotbah, Tuhan Yesus sudah ngomong sama saya. Roh Kudus memberikan bisikan lembut di telinga saya. Kamu kepingin ketemu Tuhan Yesus? Kaget saya, loh, lah kok murah-murah aku ditakuti ngono. Tiba-tiba kok dia tanya gitu, kamu kepingin ketemu Tuhan Yesus? Ya pengen ya, siapa sih gak kepingin ketemu Tuhan Yesus? Ya pengen tuh. Terus jawabannya Roh Kudus, kasih ono makan orang-orang yang tidak bisa makan. Saya bingung, apa hubungannya pengen Tuhan Yesus? Kemudian Roh Kudus menjelaskan saya panjang lebar. Sebagian saya jelaskan hari ini kepada saudara. Panjang lebar Roh Kudus memberikan penjelasan. Yesus itu ada di tengah-tengah orang yang tidak bisa makan. Kalau engkau beri mereka makan, nanti matamu yang tertutup itu akan melihat Yesus. Nanti engkau akan mengenali kehadiran Yesus di tengah-tengah orang-orang yang tidak bisa makan. Bahkan lebih lanjut dia jelaskan mengenai orang yang di penjara, mengenai orang yang tidak punya pakaian, macam-macam. Yesus ngomong, kalau engkau ingin ketemu aku, tidak usah ngenteni nanti akhir zaman. Ketika engkau memberi makan, matamu akan terbuka, engkau akan melihat aku. Mungkin tidak kasat mata, tetapi dia berjanji engkau akan melihat aku kalau engkau kasih mereka makan. Saudara-saudara, kembali ya, ukurannya bukan kita kaya atau tidak kaya. Ukurannya apakah kita mau memberi makan, mau berbagi apa yang kita punya kepada orang lain. Seberapa susah hidupmu, engkau masih makan toh? Masih makan tidak sekali kan sehari? Artinya masih bisa ada yang dibagi. Kalau engkau makan sepiring mungkin bisa setengah piring. Atau 2/3, sepertiganya kasih orang misalnya saja ya. Saya tidak tahu keadaan Anda masing-masing pribadi. Mungkin Anda selalu sibuk untuk memberi makan. Mungkin Anda sudah bisa kasih uang makan. Itu saudara-saudara, saya kasih tahu lagi cerita saya tadi ya. Sebelum saya dibisiki Roh Kudus itu. Hari sebelumnya atau beberapa hari sebelumnya saya tidak ingat. Saya itu lagi ngantar anak saya
kuliah, dan karena tidak lama kuliahnya saya nunggu di pinggir jalan. Untuk menghemat bensin saya tidak nyalakan AC, saya matiin, saya buka kaca sebelah kiri itu. Tiba-tiba ada orang nongol di kaca yang saya buka separuh itu. Kok saya tidak bisa makan? Saya minta uang 5.000 saja untuk makan. Tak lihat orang ini ya pakaiannya ya baik, badannya ya tidak kurus kering, enggak. Tetapi saya 5.000-nya ada. Kalau diambil saya enggak mati. Ya sudah, tak kasih ini 5.000 buat kamu makan. Lalu baru Roh Kudus beberapa hari kemudian baru ngomongi saya itu. Jadi saudara-saudara, ini sungguh serius bahwa Tuhan Yesus ngasih syarat nanti di akhir zaman, salah satunya ya, bukan itu satu-satunya, tapi salah satunya dia akan mengenali kita ini anak-anaknya kalau kita memberi makan dia. Karena jelas ditulis, rombongan domba ini dipilih karena kasih makan ketika Tuhan tidak bisa makan. Dia kasih pakaian ketika Tuhan telanjang. Dia mengunjungi dia ketika dia sakit. Ketika di penjara dia juga hiburkan. Karena itu saya sudah punya banyak pikiran untuk gereja ini. Ke depan. Pelayanan kita akan mulai mengarah ke sana. Dan minggu lalu kita sudah kasih contoh sama Pak Budi kan. Saudara tolong dukung dalam doa. Bagaimana caranya mungkin suatu saat kita mengunjungi ngasih makan orang. Mungkin kita suatu saat kunjungi orang di penjara. Saya belum tahu, saya minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan pimpin, karena saya tidak akan berjalan sendiri. Saya pasti bawa saudara-saudara semua untuk jalan. Tetapi jangan nunggu acara itu. Saudara setiap hari berjumpa dengan orang yang bisa saudara bantu. Saudara bantu. Sejauh yang saudara bisa. Jangan memaksakan diri loh ya. Yang ada padamu jangan, gak ada duit, utang sih, jangan loh ya. Sebab yang ada padamu, yang ada punya, yang bisa saudara bagi, sedikit mungkin, cuma sekepal nasi mungkin tidak apa-apa. Intinya hal ini bukan bicara mengenai rohani, ini benar-benar kelakuan tindakan jasmani. Saudara harus lakukan. Sebab ada perkataan lain mengatakan dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan mati. Kasihmu kalau enggak ada perbuatannya, kasihmu ya mati. Jadi saudara harus berbuat. Saudara harus memberi. Dikatakan tadi, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang memberi makan. Jadi saudara lakukan dengan setia ini, apapun yang bisa saudara lakukan. Aku tidak bisa dengar suara Roh Kudus, Pak. Aku tidak bisa melihat kehadirannya. Tidak apa-apa. Karena mata kita masih tertutup seperti saudara yang di Emmaus tadi. Tapi ketika Anda mulai memberi makan, nanti mata rohanimu akan dibukakan Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan di situ. Saudara akan melakukannya dengan senang hati. Karena yang sedang saudara kasih makan itu sebetulnya Tuhan. Pak Daniel pernah sering saksi toh, habis ngasih makan orang, orangnya keluar, kerupuknya lupa atau apanya lupa, keluar orangnya sudah hilang. Barusan keluar, disusul keluar sudah hilang. Katanya papi saya, itu mau berarti duduk uang yang melekat, itu mau berarti. Waktu pelayanan di desa terpencil lewati hutan juga pernah dikasih makan sama malaikat. Pinggir jalan tahu-tahu ada orang pedang ronde, makan ronde, habis jalan noleh belakang hilang bakulnya. Artinya apa? Urusan makan jasmani itu di dalam urusannya Tuhan juga. Bukan cuma urusan rohani. Jadi saudara-saudara, hari ini kita belajar hal yang penting. Kadang-kadang kita melakukannya mungkin, buat apa melakukan begitu. Tetapi hari ini jelas sekali Tuhan jelaskan bahwa
Urusan makan jasmani itu juga urusannya Tuhan. Bahkan dia sendiri peduli dengan soal makan. Bahkan di akhir zaman dia akan memberi kita makan. Dan melayani. Siapa yang memberi dia akan diberi. Siapa yang memberi makan Yesus, Yesus akan memberi dia makan. Jadi jangan cuma belajar firman Tuhan. Jangan cuma berdoa di dalam kamar. Tetapi saudara harus keluar dari rumahmu. Kejar itu pintu, kejar itu Yesus. Di mana? Ya di lingkunganmu aja. Siapa yang tidak bisa makan atau berjumpa di tengah jalan atau siapapun, kondisi bagaimanapun, kalau Anda bisa, lakukan. Seberapa yang bisa Anda lakukan. Jangan memaksakan diri. Apa yang ada pada. Jadi saudara-saudara, saya berharap kita semua hari ini punya pengertian yang sama. Saudara dukung dalam doa. Dan kita dulu doa padang ya, kita sendiri yang makan-makan, nanti acara yang berikutnya mungkin ke depan mungkin akan berbeda. Kita akan kasih makan orang. Mari kita tunduk dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami seringkali mata kami tertutup. Kami tidak bisa mengenali Engkau. Tidak memandang Engkau, tidak tahu Engkau ada apa tidak kadang-kadang Tuhan. Tetapi hari ini kami belajar. Kalau kami memberi makan Engkau, saat itu mata kami akan terbuka dan akan mengenali Engkau. Rana mata CPTK anu masukar. Tuhan, hal ini sangat dalam. Apa yang bisa hamba-Mu sampaikan sederhana sekali. Tetapi biar Roh Kudus memberikan pengertian buat masing-masing pribadi. Supaya mengerti lebih jauh. Merasakan kasih-Mu. Dan kami boleh punya hati yang penuh kasih. Seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Kami mau mengasihi sesama kami. Kami mau belajar Tuhan. Memberi apa yang bisa kami berikan. Apa yang kami punya kami bagi. Buat setiap orang yang memerlukan ya Tuhan. Tuhan, Engkau akan menyediakan orang-orang yang harus kami berkati. Dan di tahun yang baru Ayin Gimel ini Tuhan, kami akan berlari mengejar Engkau. Kami akan mengejar Engkau dimanapun Engkau Tuhan. Dan kami sekarang tahu bagaimana kami mengejar. Kami mengejar orang-orang yang tidak bisa makan ini Tuhan. Orang-orang yang tidak punya pakaian. Orang-orang yang tidak bisa hidup dengan baik Tuhan. Kami akan berusaha sekuat tenaga kami. Seberapa yang punya kekuatan kami akan belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Engkau, mengasihi sesama ya Bapa. Tuhan, setiap yang sudah mendengar, Engkau berikan hati yang baru. Hati yang lembut, hati yang penuh kasih. Hati yang tidak menuntut, tetapi hati yang memberi. Hati yang mengasihi, hati yang memaklumi, hati yang benar-benar Tuhan mau memahami keadaan orang lain. Lembutkan hati kami Tuhan, sebab Tuhan kami tahu hanya orang-orang yang suci hatinya yang bisa ketemu dengan Engkau, yang bisa melihat Engkau. Karena itu sucikan hati kami Tuhan. Kami tidak mau melakukan Tuhan kegiatan-kegiatan sosial itu hanya demi kemewahan, hanya demi kebanggaan diri. Sebab itu tidak suci hatinya. Kami mau melakukannya dengan hati yang kudus, yang tulus mengasihi Engkau Tuhan. Sehingga kami melakukannya dengan tulus, ikhlas, dan setia ya Bapa. Kami melakukannya tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan paksa, tetapi dengan sepenuh hati. Karena hati kami rela memberkati ya Bapa. Tuhan, berikan hati yang baru itu ya Tuhan. Supaya setiap yang sudah mendengar firman Tuhan ini, dilembutkan hatinya. Hatinya dipenuhi dengan kasih yang baru dari sorga. Boleh memandang setiap orang seperti memandang Engkau sendiri. Boleh memperlakukan setiap orang seperti memperlakukan Engkau sendiri ya Tuhan. Menganggap yang lain lebih utama ya Tuhan.
Sungguh Engkau baik Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau bukakan isi hatimu kepada kami ya Tuhan. Kepada kumpulan kecil ini Tuhan, untuk boleh mulai bergerak, melakukan apa yang sudah Engkau Tuhan siapkan untuk kami kerjakan ya Bapa. Sebab kami ini pewaris kerajaan-Mu ya Tuhan. Kerajaan yang sudah disediakan sejak bumi dijadikan ya Bapa. Biarkan kami menggenapi setiap destiny kami yang sudah Engkau tetapkan untuk kami lakukan untuk kemuliaan nama. Tuhan, kami sudah mendengar. Berikan kami kuasa untuk menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami alaskan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.